Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan perdana kita di mata kuliah filsafat manusia, ya. Dan semoga semuanya nanti berjalan dengan lancar, ya. Dan di masa pandemi ini kita berharap sesuai dengan ekspektasi kita. Mata kuliah filsafat manusia, ya. Kenapa kita harus memahami filsafat manusia ini, ya? Karena kalian sudah belajar tentang filsafat secara umum, ya. Kalian sudah belajar etika, ya, belajar filsafat Islam, dan belajar filsafat bahasa, ya, atau mungkin ada yang belum diambil, ya. Tetapi ini salah satu bidang ilmu di mana bagian dari rukun filsafat itu sendiri. Sehingga ketika kalian belajar filsafat manusia, sesungguhnya kita harus memahami bahwa yang menjadi objek kajiannya adalah manusia. Jadi melihat manusia dari kacamata filsafat. Filsafat manusia, ya, filsafat melihat manusia itu, ya, dalam kacamatanya itu lebih luas lagi, bahwa melihat manusia yang memiliki reason, ya, manusia yang berpikir, ya, manusia yang paham dia apa yang ia lihat, apa yang ia baca, apa yang ia cerna, sehingga kalau dia sebagai manusia, maka dia tentu dihargai makhluk yang berpikir. Ini yang di dalam filsafat kita sering kenal dengan istilah Homo sapiens, ya. Atau dalam bahasa Inggris kita sering mendengar dengan istilah human being, ya, makhluk yang berpikir. Karena kita bicara tentang makhluk yang berpikir, maka kita melihat manusia itu entitas yang melengkapi dirinya itu karena ia memiliki reason, tidak seperti makhluk Tuhan lainnya. Kita sebagai makhluk yang berakal, manusia yang berakal, maka kita gunakan akal kita ini untuk mengangkat, ya, harga diri kita sebagai manusia. Jadi kalau Anda, saya, kita tuh berharga itu karena ini loh, ya. Tidak ada harga Anda, tidak ada harga saya kalau nggak ada ini. Apa contohnya, Pak? Ada. Dia manusia, tapi dia gila, ODGJ. Orang nganggap nggak ODGJ? Nggak nganggap. Ada orang lewat di depan kampus kita ini, orang gila, telanjang, ya. Lalu dia cengar-cengir di jalan, orang malu. Kenapa dia telanjang aja? Orang gila, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nanti saya akan membawa kalian mencoba menyelami manusia dalam aspek kefilsafatannya, ya. Jadi buku-buku filsafat nanti kalian bisa pelajari, ya. Saya akan kirim setelah ini RPS-nya. Kalian bisa lihat nanti materi-materinya di situ, filsafat manusia. Itu, ya, secara mendasar ini harus Anda pahami dulu, bahwa dalam pengantar kuliah filsafat manusia itu kita mempelajari manusia dengan perspektif filsafat. Oke. Lalu kemudian kalau di rencana pembelajaran, ya, di rencana pembelajaran bisa kita lihat sini, ya. Apa capaian pembelajaran dari prodi kita, program studi kita? Memahami teori dan konsep-konsep kefilsafatan dan mempergunakan sebagai modus dalam berpikir kritis dan analisis. Nah, jadi Anda itu teori-teori filsafat itu harus paham, ya. Nanti belajar filsafat tapi belum ngerti teori-teori filsafat itu kaget. Nah, Anda itu dasar-dasar filsafat, teori-teori filsafat itu Anda harus mulai baca dan paham. Ini semester berapa ini? 4 atau 6 ini? Nah, semester 4, ya. Anda belum terlambat. Jadi seperti pengantar
Filsafat itu Anda harus katam itu Louis Cassoff itu. Ya, persoalan-persoalan filsafat itu Anda harus sudah tahu itu. Ya, yang diterjemahkan oleh A.M. Rashidi itu. Ya, History of Philosophy yang ditulis Robert F. Salmon itu juga harus Anda baca itu bukunya, sudah ada terjemahannya. Ya. Kenapa? Karena di situ banyak bicara filsafat dari awal pertumbuhannya di Yunani, ya, sebelum abad ke-6 sebelum Masehi sampai di masa awal, pertengahan, modern dan kontemporer. Itu banyak buku-buku yang bicara tentang itu. Jadi teori-teori dasarnya itu harus Anda tahu. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis, sistematis dan inovatif sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi kalau Anda seorang filsuf muda, ya, yang sedang mempelajari filsafat, maka Anda jangan hanya berpikir kritis, tapi Anda tidak mempraktekkan gaya berpikir kritis itu. Bisa mengkritisi, tapi juga bisa memberi solusi, gitu loh. Ya. Bisa tahu teori-teori kebaikan misalnya dalam etika, tapi Anda juga bisa mempraktekkan beretika itu seperti apa. Karena etika itu bukan hanya dia sebagai sebuah ilmu yang di dalamnya banyak teori, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana implementasi, ya, etika itu dalam kehidupan kita. Coba Anda baca Immanuel Kant itu orangnya sangat baik, soleh orangnya kalau cara Islamnya ini. Ya, dia benar-benar mempraktekkan ilmunya sebagai seorang yang menggeluti dunia etika. Karena jangan hanya ngerti teorinya, tetapi tidak pernah menerapkan, mempraktekkan teori-teori itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mampu menemukan relevansi dan mendialogkan kajian-kajian dalam ranah keilmuan, akidah dan filsafat. Jadi dasar kita ini, agama kita, Al-Quran itu, hadis itu tidak bertentangan dengan nilai filsafat. Ya. Tinggal kita mengkoneksikannya. Anda belajar filsafat, nggak usah khawatir lah, Anda nggak akan murtad gitu loh. Ya. Walaupun ada yang mengatakan, orang filsafat nggak sholat, itu bukan karena filsafatnya itu karena dia malas sholat gitu. Iya kan? Kan sering bilang, saya tuh paling sering ditanyakan Pak Taufik, Bapak kan dosen filsafat, betul nggak orang filsafat itu nggak sholat? Nggak betul itu, saya bilang Pak. Kalian bacalah sejarah-sejarah filsuf-filsuf kita masa lalu itu, mereka tuh orang-orang sholat. Anda baca Ibnu Rus, Anda baca Ar-Razi, Anda baca Al-Kindi, Anda baca apalagi Al-Ghazali gitu kan. Itu orang-orang yang benar-benar merefleksikan hidupnya itu dengan gaya cara berpikir filsafat itu dan menjadikan mereka itu orang-orang yang bijaksana. Orang filsafat itu kan love of wisdom, ya, cinta kebijaksanaan. Kalau ia cinta pada kebijaksanaan, artinya dia melakukan cara hidup yang bijaksana. Ya kan, kalau dalam bahasa ininya kan sudah jelas itu. Filsafat itu kan philo, ya, Sophia, ya. Nah, philo ini artinya love, ya. Nah, Sophia ini adalah wisdom, cinta kebijaksanaan. Dan orang-orang filsuf adalah orang-orang yang arif dan bijaksana. Nah, kalau dia misalnya belajar filsafat dia tidak arif, nggak mau melaksanakan ibadah, nggak mau sholat, itu ya gimana? Dikatakan mereka orang yang cinta pada kebijaksanaan, orang disuruh melakukan kebaikan tidak dilakukan. Ya, jadi ini yang paling penting lagi. Kajian-kajian kefilsafatan itu jangan merubah akidah kalian, gitu. Walaupun dalam tataran tertentu ada orang yang menganggap bahwa orang filsafat ini terlalu berani, gitu kan. Tuhan kok dikaji, gitu kan. Padahal ada dalilnya, katanya. Ya, jadi kalau mengkaji Tuhan itu tidak boleh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, ya kan? Boleh kalian pikirkan itu ciptaan Allah, langit, bumi, itu yang kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah, ya. Tapi kalau jangan, katanya kalian mikirkan
zatnya Allah itu. Memang kita tidak akan sanggup memahami zat Allah itu, tapi kita harus tahu, harus paham, minimal paham konsep ketuhanan. Dan di dalam filsafat itu salah satu bidang yang kita kaji. Apa itu? Teologi. Bagaimana Anda sholat, bagaimana Anda melaksanakan puasa, zakat, untuk apa? Apa tujuannya? Kalau Anda sendiri nggak tahu tujuan Anda sholat. Oh, saya sholat untuk Tuhan. Lalu tanya, Tuhan itu siapa? Saya nggak tahu gitu kan. Gimana coba? Ya kalau kita tahu bahwa Tuhan yang saya pahami sebagai Tuhan itu adalah Tuhan yang pencipta alam ini, ya, bahwa Dia itu tidak sama dengan makhluknya, bahwa Dia sudah ada sebelum bumi ini ada, ya, bahwa keberadaannya itu tidak sama dengan keberadaan alam ini, ya. Kalau Dia sama dengan alam ini keberadaannya, berarti Dia sama dengan alam ini. Lalu apa bedanya Tuhan dengan alam? Dia tidak bertempat. Kenapa? Kalau Dia sama bertempat, sama dengan manusia. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang akhirnya menguatkan, ya, keimanan dan ketakwaan kita, ya. Nah, jadi capaian pembelajaran ini paling tidak dalam 3 hal ini. Materi-materi yang akan kita pelajari, ya, ini bisa dilihat.